Baik, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan lanjut ke bab selanjutnya tentang bangun datar ya. Ada beberapa jenis bangun datar yang kita pelajari kali ini. Ada persegi panjang, ada ganjar genjang, trapesium, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita yang pertama adalah tentang eh, bangun datar yang bentuknya persegi empat atau yang segi empat. Yang pertama adalah eh, apa ini? Persegi ya. Persegi itu eh, ciri-cirinya adalah dia persegi empat yang mempunyai sisi yang sama, sisi B, C, C, D sama. Maka biasanya ini ditulis dengan S, 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 S. Artinya sisi AB, BC, CD, dan DA itu sama, sehingga kalau kita mencari kelilingnya, maka kelilingnya itu kalau untuk keliling adalah jumlah dari sisi-sisinya yang mengelilingi dari bangun datar ini. Berarti kelilingnya adalah S ditambah S ditambah S ditambah S, atau sama dengan 4S. Kalau luas dari persegi 4 ini adalah sisi dikali sisi, berarti S dikali dengan S. Itulah untuk persegi 4. Baik, yang kedua adalah persegi panjang. Di sini ada persegi LMNO. Persegi panjang ini adalah persegi 4 yang memiliki dua sisi yang sama, dua pasang sisi yang sama. Yang satu ini disebut dengan biasanya disebut dengan P. Kemudian dua pasang sisi lagi MN dan OL itu disebut dengan L. Nah, untuk rumusnya kalau kelilingnya berarti ini P, ini juga L, berarti untuk kelilingnya adalah P ditambah L ditambah dengan P ditambah dengan L. Untuk luasnya persegi panjang itu adalah P dikali L. Yang ketiga adalah di sini ada belah ketupat. Ada belah ketupat A, B, C, D. Kita lihat dulu bagaimana ciri-ciri belah ketupat. Belah ketupat itu satu bangun datar persegi 4 yang dia mempunyai sisi sama. Ini S-nya sama sebenarnya. S, S, S. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah sudutnya. Sudutnya itu tidak sama. Dia hanya dua pasang sudut yang sama. Kalau misalnya persegi 4 tadi, dia memiliki sisi yang sama, tapi juga sudutnya sama. Di sini 90, di sini 90, di sini 90, di sini juga 90. Tapi kalau belah ketupat, walaupun sisinya sama, tapi sudut yang di sini berbeda dengan yang di sini. Dan sudut yang di sini berbeda dengan di sini. Tetapi ciri-cirinya adalah sudut yang berhadapan sama. Berarti sudut yang ini dengan sudutnya sama, sudut ini dengan sudutnya sama. Kalau sudut dengan di sini tidak sama, sudut ini dengan sudut ini tidak sama, ini dengan ini tidak sama, tapi kalau berhadapan sudutnya sama. Ini sudutnya sama. Tapi yang jelas totalnya adalah 360 derajat juga. Nah, kemudian bagaimana dengan keliling dan luasnya? Nah, kalau misalnya belah ketupat, kita harus melihat diagonalnya. Ini diagonal 1. Diagonal itu adalah garis tengah yang membagi bangun datar tersebut. Di sini adalah diagonal 2. Nah, kita tulis yang horizontal itu misalnya diagonal 1, atau disebut juga dengan biasanya D1. Kalau yang ini berarti D2. Nah, kalau untuk kelilingnya sudah tahu ya, S, 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 dijumlahkan saja. Tapi kalau misalnya luas dari belah ketupat ini adalah setengah D1 dikali D2, seperti ini. Nah, ini kelilingnya S tambah S tambah S tambah S untuk belah ketupat. Luasnya adalah sekali lagi, ini kelilingnya S tambah S tambah S tambah S. Kemudian luasnya adalah setengah panjang AC dikali BD, atau disebut juga dengan setengah D1 dikali dengan D2. Kenapa AC dan BD? Ini karena ini kan AC, ini BD, atau disebut juga dengan
D1 dikali D2 seperti ini. D1 dikali D2. Itulah untuk belah ketupat. Oke, yang keempat adalah layang-layang. Di sini ada layang-layang PQRS. Nah, ciri-ciri layang-layang ini adalah dia memiliki dua pasang sisi yang sama. Ini sisinya sama dengan yang ini, dan yang ini sama dengan yang ini. Ini lebih panjang, tapi ini lebih pendek. Nah, kemudian sudut yang di sini itu sama dengan yang di sini. Tetapi sudut yang di sini tidak sama dengan yang di sini. Yang ini saja yang sama. Nah, berarti kalau untuk kelilingnya adalah PS, sisi yang di sini PS, ditambah dengan sisi yang di sini SR, ditambah dengan sisi yang di sini RQ, ditambah dengan sisi yang di sini QP. Nah, untuk layang-layang kita juga harus melihat diagonalnya untuk mencari luasnya. Di sini ada diagonal 1, kemudian di sini ada diagonal 2. Nah, diagonal 2. Sama dengan persegi ataupun layang-layang tadi. Oke, sehingga luas dari layang-layang ini adalah setengah D1 dikali D2. Oke, terima kasih. Yang kelima adalah di sini ada trapesium. Nah, di sini ada trapesium RSTU. Bagaimana ciri-ciri trapesium ini? Trapesium itu adalah satu bangun datar yang persegi 4, di mana dia memiliki dua sisi yang sejajar. Ini sisi yang sejajar ya. Tapi tidak panjang, tapi tidak sama panjang. Biasanya ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Kemudian dia memiliki sisi miring. Nah, ini adalah trapesium sama kaki, dia yang sama kakinya. Ada juga yang mungkin seperti ini, dibagi seperti ini. Trapesiumnya juga ada, atau miringnya juga lebih panjang di sini juga ada. Kemudian biasanya yang sisi sejajarnya itu di sini disebut dengan sisi A, ini disebut dengan sisi B. Gitu. Kalau untuk kelilingnya pasti kamu sudah tahu, RS ditambah ST ditambah TU tambah UR. Kalau untuk luasnya adalah, luas dari trapesium ini adalah, trapesium itu memiliki tinggi. Di sini kita tarik antara garis yang sejajar, kita tarik di antara mereka itu garis yang tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti ini T atau tingginya, dan ini beda dengan sisi miring ini. Nah, luasnya adalah setengah dikali T ini. T juga bisa di sini berarti. Dia tegak lurus di sini dan tegak lurus di sini. Ini T. Dikali dengan B ditambah A. Berarti luasnya adalah sisi tingginya ini dikali dengan sisi yang ini ditambah yang di atas. Berarti setengah T dikali B tambah A. Dijumlahkan dulu dalam sini, baru dikali T dikali setengahnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang keenam adalah jejar genjang. Jejar genjang di sini ada jejar genjang WXYZ ya. Di sini kalau untuk jejar genjang ciri-cirinya adalah dia memiliki dua sisi yang sejajar, dua pasang sisi yang sejajar. Sisi yang datar di sini sejajar dengan yang ini, dan sisi yang di sini sejajar dengan di sini. Dan sisi yang sejajarnya itu sama panjang. Ini sama panjang dengan ini juga sama panjang dengan yang ini. Kemudian kalau untuk kelilingnya dia adalah W, X ditambah XY ditambah Z ditambah ZW. Kemudian untuk luasnya di sini perhatikan, di sini ada T, ya T. Di sini kita anggap yang di bawahnya adalah alasnya, WX itu alasnya. Nah, luasnya adalah seperti persegi panjang, yaitu luasnya adalah A dikali T. T itu adalah dari garis tegak lurus di antara dua sisi horizontalnya, berarti yang ini garis tegak lurusnya di sini. Nah, luasnya berarti A dikali T. Seperti persegi panjang. Kenapa seperti itu? Karena memang jejar genjang ini kalau kita potong garis di sininya, dia akan membentuk, kita akan coba potong ya. Kita akan potong di garis yang ini. Kemudian kita akan sambungkan di sini. Dia akan membentuk persegi panjang, perhatikan, persegi panjang. Nah, di mana ini sisi lebarnya T, sisi panjangnya yang A. Berarti A kan sama dengan yang atas ini kan? Berarti karena ini tadi dipotong di sini seperti ini, maka ini adalah dari sini A ya, atau ini panjang sama panjang kan? Sehingga luasnya adalah A dikali T. Seperti itu.
Oke, terima kasih.